Bagaimana Bapak Ibu kesannya hari ini? Terutama bagi yang sudah tampil. Ya Allah Bu Sakti, 10 menit sebentar sekali, perasaan baru salam sudah 3 menit, 2 menit, 1 menit. Waktu habis gitu ya Bu. Bapak Ibu, ini memang challenge ya, tantangan kagem panjenengan bagaimana bisa memanage waktu yang hanya 10 menit itu. Mau tidak mau harus bisa menyelesaikan keseluruhan tahap ya. Oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Lulu, Bu Kistina, Pak Rudi, Bu Mustolifah, Bu Rumiati, yang menjadi kelompok 1, tentunya belum ada pengalaman sama sekali, nggih, belum pernah melihat teman-temannya tampil, jadi usaha dan ikhtiarnya saya yakin ini lebih keras Bu Muzayana. Kalau yang besok-besok kan sudah melihat sebelumnya. Kalau kelompok 1 ini penuh perjuangan kayaknya, nggih. Ya nanti nilainya berbeda ya Bu ya, karena kelompok pertama. Oke, bagaimanapun yang sudah ditampilkan itu juga hasil dari usaha kami, saya dan Bu Muzayana, insya Allah menghargai usaha panjenengan Bapak Ibu. Ya masing-masing ada min plusnya, nggih. Langsung saja kita berikan komentar. Yang lain tolong dicatat, nggih, diingat-ingat apa yang harus saya lakukan. Besok apa yang kira-kira saya kurangi biar menjadi pengalaman untuk lebih baik lagi gitu. Oke, saya dulu mboten napa-napa Bu Muzayana. Nggih, saya dulu nggih. Oke, saya awali dari Bu Lulu. Bu Lulu penampilan oke, sudah rapi ya, seperti guru ya. Sudah rapi, sudah ya layaknya guru. Cuma ini Bu kurang senyum, tegang gitu. Apa karena penampil pertama ya? Tegang, kurang senyum begitu. Nggih, Bu, Terus tadi terburu. lupa menyapa anak-anak ini Pak gitu nggih. Berikutnya gini Bapak Ibu, hanya 10 menit. Jenengan harus bisa ngakali mana yang tidak saya lakukan semua. Contoh mengabsen, itu enggak usah dipanggil 14, ini jenengan panggil semua, jangan. Enggak cukup waktunya hanya untuk ngabsen. Misal gini, Ibu cek dulu ya kehadirannya. Maria ada, Lailatul ada, alhamdulillah masuk semua loh, gitu kan sudah. Jangan satu-satu dipanggil semua, itu 1 menit sendiri nanti jenengan ngabsen kalau semuanya. Atau misal Ihsanuddin, ya hadir ada ya, Mustalifah ada. Oh Lulu yang tidak masuk hari ini, alhamdulillah dari 30 yang tidak masuk 1. Sudah gitu aja, jangan semua dipanggil. Berikutnya ice breaking tadi ada, suara juga keras ya. Apersepsi belum ada sepertinya ya. Mohon maaf kalau saya salah, tadi kayaknya belum ada itu Bu Lulu apersepsinya. Lalu belum nampak juga pembelajaran berdiferensiasinya, masih kelihatan monoton ceramah satu arah dari guru begitu. Penilaian juga saya belum melihat ada penilaian di situ, entah soal-soal atau apa gitu ya. Refleksi juga belum ada, saya bilang waktu habis sudah langsung ditutup gitu. Entah gimana bingung atau sudah mumet gitu ya langsung ditutup. Bahkan doa penutup juga belum ada, langsung salam tadi. Ya, kesimpulan belum, refleksi belum, next materi berikutnya belum, doa juga belum, langsung salam. Terus juga belum ada perpaduan media cetak, tadi hanya digital saja, nggih. Kalau seperti Bu Rumiati itu bagus, jadi tangannya megang, ada perpaduan media cetak. Tangan Bu Rumiati itu kan megang buku paket. Beliau juga menggunakan video. Jadi harus begitu Bapak Ibu. Itu sebenarnya menunjukkan diferensiasi materi seperti itu, nggih. Oke. Gitu nggih, Bu Lulu, enggak apa-apa, Bu. Saya tetap apresiasi penampil pertama wajar ya. Jadikan enggak usah mikir nilai jenengan. Yang penting saya dapat pengalaman, saya dapat pelajaran begitu. Yang kedua Bu Kistina, saya percepat ya Bapak Ibu. Yang kedua Bu Kistina secara penampilan juga sudah bagus, sudah layaknya guru. Suara, tapi ini Bu, saya kok terganggu ya suara jenengan malah putus-putus. Jenengan pakai alat itu malah putus-putus enggak jelas. Ya, tadi kayaknya pakai alat ya, jenengan pakai apa? Pengeras suara ya. Itu malah terdengarnya di saya, enggak tahu di yang lainnya. Di saya itu malah sering putus-putus, enggak jelas. Mending enggak usah pakai tapi jenengan agak ditambah volumenya. Misal biasanya assalamualaikum, besok assalamualaikum gitu. Jadi lebih enggak usah pakai alat.
suara jenengan saja langsung tapi keras gitu loh. Insya Allah tadi kayak Bu Lulu, Bu Rumiati, Bu Mustolifah juga enggak pakai alat tapi terdengar gitu. Oke, enggak apa-apa itu kan ikhtiar ya Bu Kis ya, tapi jadi pengalaman. Berikutnya doa. Doanya jangan panjang-panjang Bu Kis, itu menyita waktu. Yang lain besok kalau berdoa, mari anak-anak kita berdoa bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah, enggak usah yang panjang, Al-Fatihah tambah roditu tambah apa gitu, waktunya habis untuk berdoa, nggih. Berikutnya badan nampak separuh Bu Kis. Jadi itu jenengan harus latihan Bapak Ibu, besok kamera saya sekian. Gimana ya biar saya nampak kepala saya, nampak tubuh saya secara optimal gitu. Tadi Bu Kis, terus Pak Rudi itu, kalau Pak Rudi malah saya enggak melihat kepalanya. Pokoknya yang terlihat itu dari dada ke bawah saja gitu. Ya itu perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Sebelum jenengan action harus ngetes itu saya nampaknya seberapa. Berikutnya Bu Kistina sudah bagus, ada media digitalnya ada, tadi pakai kartu juga ya, ada lagu-lagunya juga, penilaian juga ada, yang belum ada, materi berikutnya belum disampaikan gitu Bu, tadi doa penutup ada, salam ada, yang lain sudah ada, itu saja yang masih kurang. Berikutnya Pak Rudi. Pak Rudi ini badan kelihatan separuh, hanya di satu titik. Bapak Ibu kalau mengajar jangan hanya duduk atau jangan hanya berdiri. Pak Rudi sudah berdiri cuma enggak move kemana-mana. Pak Rudi hanya di satu titik, jenuh Pak siswanya. Siswa jenengan itu Lailatul sebelah sana, Ihsan sebelah sana ya. Jadi harus tadi kayak Bu siapa ya? Bu Mustolifah itu bagus. Bu Mustolifah menghadap ke sana, menghadap ke kanan, menghadap ke kiri, gerak ke sana, gerak kemari, itu perlu dipertimbangkan Bapak Ibu. Jadi jangan hanya berdiri di satu titik. Nah, tidak baik seperti itu, nggih. Murid panjenengan bahkan kalau mengajar di kelas, nggih, nanti kalau membuat video pembelajaran gitu, jenengan harus jalan ke belakang menghampiri siswanya, seakan-akan siswa yang di belakang itu butuh bimbingan, didekati. Nah, sebagai seorang guru kalau mengajar tidak cukup hanya berdiri di satu titik. Pandangan pun juga harus rata ke belakang, ke depan, kanan, kiri, begitu ya. Berikutnya Pak Rudi, apa ini ya? Gini, untuk semuanya ya, kalau mau menambahkan tepuk atau ice breaking atau lagu, usahakan yang match dengan topik. Kalau topiknya rukun Islam, lagunya ya, rukun Islam yang 5, macam-macam jenisnya. Nah, itu lagu rukun Islam. Kalau materinya tentang apa misalkan akhlak gitu, bolehlah tepuk anak soleh. Nah, akhlaknya anak soleh harus apa gitu. Jadi sesuaikan dengan tidak sekedar ngasih ice breaking, tapi kalau bisa lagu-lagu atau tepuk itu disesuaikan dengan topik gitu. Berikutnya Pak Rudi tadi belum ada doa ya kayaknya Pak ya, benar apa salah saya ya? Belum ada doa. Materi berikutnya juga belum disampaikan, doa di akhir maksudnya. Terus ada apa ini? Belum ada media yang bervariasi Pak Rudi, hanya PPT ya tadi ya. Saya tidak melihat ada media yang lain begitu. Ini apa ya, tulisan saya sendiri kok nggak bisa baca saya. Jadi poin plusnya ada, apa sih ini? Juga bisa baca tadi cepat-cepat nulisnya. Sudah itu masukan untuk Pak Rudi. Berikutnya Bu Mustolifah. Tadi juga sama kayak Bu Lulu masih lupa memanggil temannya Bu. Gitu. Mohon maaf gitu ya tadi ada gitunya. Oke. Berikutnya suara jelas sekali, ya, suaranya keras, saya suka. Ada tepuk-tepuk, ice breaking, apa ya tadi? Yes gitu ya. Tema jenengan apa? Ya, kalau misal tepuk atau ice breaking yang tidak connect dengan materi itu boleh ditaruh di awal sendiri, ngoten, atau di akhir mau doa. Tapi kalau yang di tengah ini usahakan sebisa mungkin match dengan materi nggih Bapak Ibu. Berikutnya untuk Bu Mustolifah, belum ada cek kehadiran siswa nggih, benar nggak? Di saya kok begitu catatannya. Belum ada absen jenengan tadi, Bu. Sudah, Bu. Sudah ya. Oh, ini berarti saya yang kelewat. Oke.
Berikutnya saya senang dari Bu Mustolifah itu selalu ada reward untuk siswa. Ya bagus, oke betul lah kayak gitu. Itu perlu Bapak Ibu. Ya untuk apa ya? Mengembangkan rasa apa? Rasa percaya diri siswa ya untuk memberikan reward atas apa yang sudah dilakukan siswa. Misal nih, jenengan setelah membentuk kelompok terus meminta untuk presentasi. Ya, bagus sekali kelompok satu. Kita beri applause untuk kelompok satu lah. Itu penting Bapak Ibu. Walaupun hanya applause ya. Walaupun hanya dengan ucapan bagus, itu beda loh kesannya di anak ya. Kayak saya misal, ya kita beri applause untuk Bu Rumiati. Ngoten iku jenengan tanggeti Bu Rumiati pun seneng. Nggak tahu komentarnya apa nanti, yang penting sudah di applause temannya. Ngoten iku pun seneng Bu. Kayak jenengan misal ya, Pak Ihsan terima kasih ya, Pak Ihsan itu baik hati sekali, sudah selalu merekamkan saya. Kayak gitu tuh sudah beda Bu, kesannya ke siswa itu, nggih. Reward walaupun hanya applause, walaupun hanya dengan ucapan bagus, oke, kayak gitu. Itu penting sekali, nggih. Berikutnya penilaian juga sudah ada di Bu Mustolifah tadi. Gini Bu, kekurangannya untuk Bu Mustolifah itu sebelum jenengan memerintahkan siswanya untuk mengerjakan tugas, itu harusnya seperti Pak Rudi, ada penjelasan materi dulu Bu, walau sebentar. Ya, jadi sebelum anak-anak dikasih tugas, nggih, jenengan harus menjelaskan dulu, tapi jangan detail sekali lagi waktu, ya. Gitu. Logikanya siswa nggak bisa Bu ngerjakan tugas kalau belum jenengan jelaskan. Oke. Jadi sebelum suruh ngerjakan itu minimal diberi penjelasan dulu sebentar, baru dibentuk kelompok atau dikasih tugas presentasi atau apa. Yang penting jenengan sudah menjelaskan sebentar. Berikutnya, Bu Mustolifah juga ada perpaduan media digital dan cetak, bagus. Ada apa tadi kayak kertas yang di print itu ya, walaupun enggak tahu itu isinya apa, yang penting kan dia menunjukkan. Kalau ada media cetak di situ, itu sudah poin tersendiri. Kayak Bu Rumiati juga bawa buku, itu juga poin Bapak Ibu. Jadi di instrumen penilaian itu ada, jadi media yang bervariasi, tidak hanya digital atau tidak hanya cetak, nggih, tapi ada digitalnya, ada cetaknya, itu perlu jenengan pikirkan. Berikutnya materi selanjutnya juga disebutkan tadi. Sudah, itu untuk Bu Mustolifah. Selanjutnya Bu Rumiati. Ibu ngapunten nggih, boleh saya kritik Bu? Kalau membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau apa ya, tulisan Arab lah ya Bu ya, tolong nggih panjang pendeknya diperhatikan. Tadi baca raditu billah itu ngapunten loh ya, kayaknya ada yang panjang pendeknya kurang tepat. Jenengan ini lagi nggih. Raditu billahi robban niku lho Bu, tadi jenengan panjang pendeknya masih salah, karena guru agama kan ini Bu nggih, jenengan teladan diikuti murid-muridnya. Jadi gurunya harus betul dulu biar muridnya juga betul nggih. Ngapunten Bu Rumiati nggih. Oke. Berikutnya ada media cetak, ada digital, sudah bagus. Jenengan di rumah ya Bu ya? Itu di rumah apa di sekolah Bu? Di rumah nggih. Oh di rumah, LCD-nya dibawa pulang nih Bu. Oke. Ini kekurangannya Bu Rumiati itu tadi kan menampilkan video ya di awal. Terus setelah ditonton, saya tadi kaget Bu, tiba-tiba ada suara keras itu, saya kira apa itu? Saya kaget, Bu Maria juga kaget, itu ada apa gitu, kayak orang bertekar, oh ternyata videonya Bu Rumiati gitu. Bu, setelah jenengan menampilkan video, itu diapain Bu? Siswa suruh ngapain? Harusnya tidak hanya suruh melihat, terus jenengan ganti langkah berikutnya. Tapi anak-anak dari video yang sudah kalian saksikan tadi, coba buat kesimpulan, ditulis, nanti dikumpulkan atau apa gitu. Tadi kok saya belum melihat itu ya. Videonya diapain, tapi jenengan hanya menunjukkan, selanjutnya ngapain nggak ada. Itu kalau saya salah mohon maaf, tadi saya menangkapnya begitu. Berikutnya belum ada penjelasan materi juga. Belum ada ini Bu, tadi ibarat orang jalan gitu ya, Bu Rumiati itu alurnya sudah hampir keluar balik lagi, sudah hampir keluar balik lagi gitu.
sudah kesimpulan, saya pikir setelah itu refleksi, doa. Balik lagi menjelaskan apa, kesimpulan lagi. Kesimpulannya itu diulang-ulang sampai 3 kali tadi. Saya mendengarnya begitu. Jadi yang runtut, yang sistematis, ngoten nggih. Berikutnya kesimpulan yang di kegiatan penutup itu jangan kesimpulan kalimat jenengan sendiri, tapi kesimpulan yang memang sesuai dengan TP, Bu. Kalau TP-nya itu misal definisi, terus ayat, lalu manfaat, ya kesimpulannya ya 3 itu. Definisinya apa, anak-anak? Tadi dalilnya ayat berapa, manfaatnya apa. Jadi ya tetap itu kesimpulannya, bukan dengan bahasan jenengan sendiri yang berbeda dengan TP gitu ya. Terus materi berikutnya juga belum disampaikan. Itu masukan saya untuk 5 mahasiswa yang sudah tampil dengan baik hari ini. Yang lain semoga komentar saya dijadikan catatan nggih untuk besok kekurangan-kekurangan teman yang sudah tampil upayakan jangan diulangi kembali. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Maria dan Pak siapa ya tadi. Ini ngerti situasi. Jadi kayak apa ya, Bu Maria itu gini. Ya Bu, sudah selesai, itu sebenarnya Bu Maria membantu jenengan loh. Kalau Bu Maria nggak bilang, sudah Bu, sudah selesai tugasnya, gitu, jenengan nggak akan lanjut. Padahal waktunya jalan terus, 10 menit itu cepat. Terus ada Pak siapa tadi, berdoa selesai langsung gitu. Itu sebenarnya membantu jenengan, tapi kadang jenengannya yang nggak ngerti dibantu gitu. Membantu untuk efisiensi waktu. Tapi kadang sudah terlanjur keenakan menjelaskan ya, kadang itu nggak ngerti bahwa waktu berjalan gitu. Intinya itu Bapak Ibu. Selanjutnya kepada Bu Muzayana, saya persilakan untuk menambahkan masukan-masukan kepada teman-teman yang tadi sudah tampil. Monggo Bu. Terima kasih Bu Septi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, ini sama Bu Septi sudah dijelaskan ya, dijelaskan semuanya persatu panjang lebar dan sudah detail. Jadi saya itu tadi sudah satu persatu sudah detail dan ya hampir sama dengan catatan saya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi saya ini mau nambah juga bingung. Cuma ini aja, Ge. Apa itu namanya untuk apa ya? Untuk media apa ya? Tapi tadi saya lihat di modulnya rata-rata memang kurang lebihnya seperti itu, nggih. Seperti itu, tapi karena mungkin ada yang terburu waktu, akhirnya ada beberapa yang terlewat, tapi rata-rata apa itu namanya kira-kira sudah sama dengan modulnya. Ini hanya masukan saja, mungkin panjenengan semua seperti tadi katanya Bu Septi, nggih. Itu apa itu namanya kolaborasi antara media digital nggih dengan apa itu namanya cetak. Jadi gini, kalau bisa panjenengan itu juga membuat media yang membuat anak untuk bergerak. Jadi bukan hanya mungkin apa ya yang tadi siapa Ibu ada apa belum ya tadi. Jadi media yang mengaktifkan siswa katakan nggih. Media untuk mengaktifkan siswa. Jadi anak tidak hanya duduk, tapi anak juga bergerak. Ini membantu sekali karena ya itu tadi karakteristik anak SD itu dia akan suka sekali kalau bergerak. Jadi media misalnya mereka menempel di mana di apa namanya di papan tulis atau mereka mencari apa seperti itu sepertinya mereka lebih akan mengena dan lebih bahagia seperti itu. Terus yang ini yang belum ada ya tadi sudah ada sih Bu siapa ya Bu. Yang belum ada juga kebanyakan tadi karena mungkin kesusu nggih panjenengan penguatan atau pujian untuk anak itu memang tadi hanya siapa tadi Bu Musdalifah yang banyak. Yang lainnya mungkin saya paham mungkin karena kesusu jadi kurang memberikan penguatan kepada anak. Nah, kadang blank Bu. Blank mungkin ya. waktunya tinggal berapa gitu. Okay. Waktunya tinggal karena terburu waktu. Apalagi harus kasih 3 menit gitu bingung gitu. Okay.
Jadi begitu, atau penguatan itu di akhir juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi tidak hanya pada 1-2 anak yang apa itu namanya yang sudah memberikan, maksudnya yang sudah apa aktif, tapi pada semuanya yang belum aktif pun di akhir kegiatan kita juga bisa memberikan penguatan seperti itu. Terus juga absen tadi, saya sepakat dengan Bu Septi, itu absen tidak perlu manggil satu-satu, sebetulnya tengok kanan kiri siapa yang tidak masuk, seperti itu kan juga bisa. Sudah, oh ini Rudi tidak masuk, udah, oh Rudi sakit, kita doakan semoga cepat sembuh, sudah gitu aja. Meskipun di kelas nanti saya biasanya kalau absensi juga seperti itu Bapak Ibu, tengok kanan kiri siapa yang tidak masuk temannya, seperti itu. Biasanya anak langsung tanggap, oh ini Bu tidak masuk, gitu nih. Terus apa lagi nih Bapak Ibu, ya, untuk masalah sepertinya kok sudah gitu. Sepertinya kok sudah disampaikan semua sama Bu Septi. Gantian besok jenengan dulu aja Bu. Gak apa-apa Bu, saya malah seneng. Kadang saya tuh kalau kadung ngomong juga kebablasan loh Bu Muzayana, ngapunten. Gak apa-apa, saya malah seneng. Kalau panjenengan dingin. Ya, tenang Bapak Ibu, saya dan Bu Muzayana insya Allah sepemikiran kok. Nggih, ngoten nggih Bu Muzayana nggih. Iya. Ini juga apa ya, sama aja tadi Bu Kristina mungkin suaranya kurang jelas. Terus kemudian Pak Rudi itu kok kelihatan separuh itu. Gitu. Rata-rata sama seperti itu. Nggih, ngaten mawon nggih Bu dari saya. Nggih, terima kasih Bu Muzayana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Muzayana masukan-masukannya. Intinya yang guys, hampir sama Bapak Ibu, insya Allah catatan Bu Muzayana, dan tadi ada tambahan juga dari Bu Muzayana. Intinya ngeten untuk yang besok Bapak Ibu, tolong ya jangan Bu Maria terus yang dijadikan kambing hitam, kasihan. Ini coba sekali-kali tunjuk itu Rumiati kayak gitu, atau Septia gitu. Muridnya itu kan banyak, jangan Maria terus, kasihan Maria. Enak-enak WA nanti tiba-tiba dipanggil Maria, apa ya saya disuruh ngapain itu, kasihan gitu. Gitu. Atau gini, tapi ini sebenarnya nggak boleh disampaikan. Dulu tuh saya gini Bu, waktu saya S1, waktu praktek micro teaching, biar nanti saya nilainya bagus, saya itu ibaratnya ini punya temannya itu saya kondisikan, jenengan kondisikan teman, nanti kalau aku tunjuk kamu jawab gini ya, nanti kalau aku tunjuk kamu segera jawab gini. Itu dalam rangka ya efisiensi waktu itu tadi, biar yang ditunjuk juga paham, ngeh, dan cepet waktunya maksimal gitu. Silakan dikondisikan. Kira-kira kalau saya nanti ingin menunjuk siswa, saya suruh bernyanyi, siapa ya? Jangan tiba-tiba, ayo Musdalifah menyanyikan inilah, dia nggak tahu sebelumnya apa yang dinyanyikan gitu. Jadi sebelumnya sudah harus dengan kondisikan itu biar maksimal. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, untuk besok yang tampil besok usahakan lebih maksimal lagi ya. 1, penampilannya diperhatikan. Yang kedua, penampilannya diperhatikan itu ya kostumnya, nggih. Lalu ini Pak Rudi tadi kelihatan gelap gitu. Besok upayakan jangan gelap gitu ya. Tadi Pak Rudi gelap, kayak dimatikan lampunya itu. Biar LCD-nya kelihatan ya Pak, tapi akhirnya gelap. Nah, itu perlu diperhatikan. Yang kedua, kira-kira kalau saya berdiri di sini besok saya kelihatan separuh enggak? Nah, itu perlu dicoba dulu sebelum jenengan praktek. Yang berikutnya, besok saya akan gerak ke sini, saya akan gerak ke kanan ke kiri, masih masuk enggak di kamera? Nah, itu perlu dipertimbangkan juga. Senyum Bapak Ibu, jangan lupa senyum walau tegang, nggih. Kalau jenengan enggak senyum, siswanya juga enggak excited, siswanya ngantuk, nggih napa mboten? Coba kalau saya dan Bu Muzayana itu enggak guyon, jenengan ngantuk, gitu loh, nggih. Jadi senyum, insya Allah dengan senyum siswanya juga senang gitu. Itu suaranya yang keras, nggih, intonasi suaranya. Jangan lupa juga variasi media, siapkan media cetak, media digitalnya. Yang berikutnya penilaian, tunjukkan jenengan melakukan penilaian dalam proses pembelajaran itu. Sekarang kerjakan LKPD. Oke, pintar, sudah selesai, sini dikumpulkan. Kalau hanya gitu, tapi kan menunjukkan adanya penilaian gitu. Terus tahap-tahap di kegiatan awal,
Jangan lupa ya, salam, doa, cek kehadiran, persepsi, tujuan, penyampaian tujuan pembelajaran, pertanyaan pematik, jangan ada yang terlewat. Pun di kegiatan penutup, mulai dari kesimpulan, refleksi, menyampaikan materi selanjutnya, motivasi, doa dan penutup juga tidak boleh terlewatkan. Itu saja dari kami, saya dan Bu Muzayanah, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih Bapak Ibu, saya berharap menjadi pengalaman panjenengan untuk berproses lebih baik lagi. Terima kasih, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bu Muzayana dan Bapak Ibu semuanya, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.